awali dengan satu apa namanya? Kita awali dulu dengan satu kesepakatan bahwa apa? Bahwa sales itu harus bisa menjadi seseorang yang spesial, seseorang yang bukan biasa aja buat orang lain, gitu ya. Kita waktu itu bicara mengenai jadi seorang trusted consultant. Even apapun produk yang kita jual, B2B, B2C, B2G, B2X yang baru ini, tetap kita jual sebagai seorang trusted consultant. Jadi bukan sales biasa. Lalu kita sempat diskusi, ya sangat menarik, saya ingat waktu itu apa? Waktu itu kita bicara sales yang jago itu, hoki atau usaha. Ya kita diskusi, ternyata ada ya, hokian dalam sales. Ya kita juga udah go through hal itu. By the way, untuk yang baru bergabung dengan kita, mungkin kalau mau lihat episode-episode sebelumnya, boleh hubungi tim Track Pro ya. Nanti akan dibantu bagaimana bisa mendapatkan rekaman daripada sesi-sesi sebelumnya. Yang ketiga kita bicara, ini udah serius di waktu itu, yaitu apa? Yaitu need. Bicara soal bagaimana bisa menjangkau isi daripada kebutuhan dari seseorang. Kita bicara mengenai pain, kita bicara mengenai pleasure. Pain point yang harus dicari apa? Pleasure point yang harus dicari apa? Kita udah bicara itu ya. Terakhir kita sempat bicara mengenai kalau gak ketemu pain point atau pleasure point ya, gimana kita create? Ya, seperti ada peribahasanya kita ngomong waktu itu menjual kulkas di kutub. Ya gimana caranya tuh? Nah, baru 2 minggu lalu kita bicara mengenai customer selalu benar. Benar atau enggak? Gitu ya, itu juga banyak pendapat tuh hari itu tuh ya, customer selalu benar, iya atau enggak, ya banyak diskusi lah waktu itu. Jadi ada yang bilang iya, ada yang bilang tergantung, ada yang bilang macam-macam. Nah, jadi hari ini kita mau bicara satu hal yang akan menutup sesi bukan sales biasa kita. Jadi kalau menutup satu sesi sales, apalagi kalau bukan bicara soal closing. Ya, jadi sebelum kita mulai, ya kalau boleh, ini kan saya lihat beberapa wajah familiar, ada juga yang baru. Boleh dong nyalain videonya supaya kelihatan wajahnya siapa aja hari ini yang gabung. Nah, kan, hai, jadi mana yang lain, gitu ya. Tolong ya, boleh ya, nyalain dulu. Nah, mantap, Pak Hendra, Pak Adit, kemarin, ya. Kita akan bicara sesuatu yaitu berkaitan dengan hal berikut ini. Waktu beberapa tahun yang lalu ada istilah yang sangat terkenal, yaitu bicara soal namanya friend zone. Ya, friend zone ini, coba siapa yang sama sekali belum tahu apa itu friend zone? Tahu ya sedikit ya. Friend zone itu apa sih? Friend zone itu gini. Pria, wanita, gitu ya, berhubungan sangat akrab, gitu ya, layaknya teman baik, the best friend, gitu ya. Tapi yang satu ngarep, yang satu enggak. Ya, jadi yang satu berharap apa? Berharap bahwa kalau dia terus bantu, biasa cowoknya di friendzone biasanya ya, dia terus baik sama ceweknya, dia terus jaga hubungan, dia anterin kemana-mana, dia beliin makanan, dia jagain kalau sakit, dia lakuin segala sesuatunya buat si cewek. Suatu hari si cewek akan jatuh cinta kepada dia. Walaupun pada kenyataannya jarang sekali terjadi hal tersebut. Ya, kita lihat di film-film gitu ya, ujung-ujungnya jadian gitu kalau temennya gitu. Dalam hidup nyata jarang sekali. Ya. Kecuali kalau ada yang punya pengalaman berbeda, boleh sharing ya. Nah, jadi apa sih yang terjadi dalam friend zone itu ya? Saya lagi berpikir-pikir gitu ya. Ceweknya biasa dapat pacar, biasa. Dapetnya siapa? Dapetnya itu orang suka bilang tuh bad boy. Ya. Yang baik, yang ada di sebelahnya,
yang ada nemenin, yang ada jagain, yang ketika dia patah hati hibur dia nggak mau sama orang itu. Dia maunya sama bad boy, yang petualang, yang selingkuh, yang apa begitu dan lain-lain. Jadi apa yang kurang dari pria ini? Ya kadang-kadang kalau kejadian dikatakan gitu ya, sebenarnya dia mengharapkan balasan cinta dari sang wanita gitu ya. Biasa dijawab begini, kamu terlalu baik untuk aku. Wahai pria-pria, jangan percaya. Itu memang hanya artinya kita sebatas teman ya. Nah, jadi yang kurang ya, dalam hubungan itu adalah satu closingan. Itu apa? Yaitu hubungannya ketika mau dimajukan kurang trigger. Perhatikan baik-baik. Hubungannya ketika mau dilakukan jangka panjang, naik ke level yang berikutnya, dia kurang trigger. Nah, trigger ini ya sangat menarik. Apa? Karena dari awal kita bicara sesuatu apa? Sales is about relationship. Setuju. Setuju. Tetapi building relationship terus-menerus belum tentu menghasilkan sales. Ya, jadi menarik sekali. Ya, ini yang di layar kita ini adalah satu cuplikan dari sebuah film zaman dulu, yaitu adalah Alec Baldwin pada masa mudanya, gitu ya. Filmnya juga Glengarry Glen Ross, yang menceritakan tentang kehidupan seorang sales lah ya. Dan di situ dia mengajarkan begini, ingat buat sales itu harus ada ABC-nya. ABC-nya sales apa? ABC-nya sales itu adalah A, always, B aja gitu ya. C-nya apa? Closing. Always be closing. Nah, itulah sesuatu yang seorang sales yang seringkali lupa, entah sengaja, entah nggak sengaja lakukan. Jadi hari ini kita mau bicara mengenai hal itu. Kenapa orang nggak mau closing? Padahal dia tahu closing itu hal yang sangat penting. Coba ya, sekilas sekali, ya karena hari ini materi cukup padat juga ya. Coba sekilas sekali, bantu saya di chat room aja, nggak usah kita panggil satu-satu ya. Kenapa? Menurut Sobat TSC, orang takut closing. Orang nggak melakukan closing itu. Saya mau lihat ada beberapa alasankah. Siapa tahu kalau ada gitu ya. Mungkin pengalaman pribadi, pengalaman teman, pengalaman anggota tim, pengalaman yang pernah didengar, siapa aja. Betul sekali. Ya, Pak Adit mengungkapkannya dengan luar biasa sekali adalah apa? Yaitu takut akan adanya penolakan. Si cowok yang tadi ini rela bertahun-tahun digantungkan jadi friendzone. Kenapa? Karena dia takut kalau dia nembak, dia ditolak. Itulah ketakutan yang valid, sangat sah, tetapi harus bisa diatasi. Ada satu survei ya dari Krauthammer, ya ini perusahaan Eropa, ya Jerman. Maaf salah nggak pertanyaannya. Jadi mereka membuat satu survei. Dan hasil surveinya apa? Surveinya begini. Diterbitkan dalam bentuk satu laporan, namanya Sales Signals. Sales Signals ini nama laporannya. Dikatakan begini, hanya 27% dari salesperson yang mereka pelajari yang merasa ya, ini bukan masalah fakta, bukan masalah ilmu, masalah perasaan. Yang merasa mereka sudah sungguh-sungguh menguasai pekerjaannya. 27 versus berapa tuh? 73% orang merasa dia belum menguasai apa yang dia lakukan. Karena itu wajar kalau muncullah ketakutan dari hal ini. Malah sebenarnya kalau nggak takut tuh nggak wajar. Ini bukan masalah bisa, nggak bisa, lagi-lagi.
Ini masalah perasaan. Kalau kita udah bisa naik sepeda, udah bisa sih. Orang tua kita nih udah bilang bisa, kamu udah bisa. Buktinya kemarin kamu udah jalan 10 meter. Tapi kita merasa nggak bisa. Kita masih takut kan naik sepeda? Masih. Jadi ini masalah perasaan. Ya, takut itu adalah bagian dari perasaan, bukan bagian dari logika. Ya, jadi ada 3 hal yang utama yang sebenarnya ditakuti oleh seseorang kenapa dia nggak mau melakukan closing. Yang pertama clear, 100%, nilainya 100. Kalau bisa 120, saya kasih nilai 120 buat Pak Adit. Fear of rejection, takut penolakan. Tapi ada yang lain. Apa? Yang pertama, fear of rejection. Yang kedua adalah fear of appearing bad. Oh, ingat si cowok friendzone tadi? Dia takut ditolak. Setuju. Ya, katanya gini, mengorbankan persahabatan yang sudah bertahun-tahun. Kalau dia nembak, ditolak, hilang tuh persahabatan. Cengli, setuju. Tapi yang kedua, dia juga takut kelihatannya bahwa selama ini dia baik, selama ini dia jagain, dia anterin, dia baik-baikin cewek ini karena ada maunya. Jadi hati-hati, ada yang kedua itu, sadar nggak sadar, kita punya satu ketakutan, yaitu apa? Fear of appearing bad. Satu ketakutan kita melakukan tindakan ini karena kita ada maunya. Banyak sales di sini, saya rasa, saya percaya, ya banyak yang merasa seperti itu. Terus ada yang nanya dong, bagus. Tapi kan emang sales ada maunya. Ya benar ya. Oke ya. Yang ketiga adalah takut karena kurang skillnya. Ya, dia takut ketika dia mau closing, ditawar, dia nggak tahu boleh ditawar seberapa jauh. Nah ini kita bicarain satu-satu ya. Terutama yang kedua ya, tadi menarik ya. Apakah memang semua sales ada maunya? Makanya baik sama kita. Coba ya, kita lihat ya. Yang pertama adalah kita bicara soal fear of rejection. Ya, fear of rejection, ini yang paling kentara, ini yang paling utama, dan ini yang paling valid. Dia sangat valid sekali. Ya, jadi ngomong-ngomong, Sobat TSC, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, langsung ya taruh di chat room boleh ya, atau raise hand. Raise hand kalau nanti kelihatan di screen yang sebelah kanan saya ini, nanti mungkin kalau pertanyaannya tepat, kita bisa langsung diskusikan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang pertama, fear of rejection. Ya, fear of rejection, saya bilang, ya ini adalah sesuatu yang sangat valid. Kenapa? Karena tidak ada orang yang suka ditolak. Yang kecuali lagu yang itu ya yang apa namanya, barisan para mantan itu ya, sudah biasa katanya ditolak gitu ya, sakit hati sudah biasa. Gitu. Tapi pada dasarnya orang nggak suka ditolak. Nah, jadi itu yang jadi ketakutan pertama kita. Kalau kita minta duit dari seseorang, itu sales ya, kita minta duit dari orang ini, maka kita nanti akan ditolak. Oke? Nah, tapi yang pertama kita harus tahu adalah begini, apakah fear of rejection kita itu sesuatu yang perlu kita entertain atau enggak? Dan kapan? Maka kita harus kenalin dulu. Ya, kita harus kenalin dulu. Ya, ciri-ciri seseorang ya yang fear of rejection, dan ketika kita lihat ini muncul dalam diri kita, kita harus cepat ngeh ya. Bahwa apa? Yang pertama adalah setiap kali kita merasa kita mau closing, apakah kita, apa yang ada dalam pikiran kita? Pernah nggak ada pikiran begini? Pernah nggak ada pikiran begini?
Ketika kita lagi jualin sesuatu kepada seseorang, apapun itu, kita udah bicara, kita udah membangun hubungan, kita sudah presentasi, terus kita pas mau bilang begini, mau beli nggak Pak? Kira-kira gitu ya. Pikiran kita isinya begini. Apa jadinya kalau dia bilang no? Kalau itu terus dalam pikiran kita, oh berarti kita masuk nih dalam kategori ini nih. Hati-hati. Karena apa? Bagaimana kalau dia bilang no, itu pertanyaan yang tidak penting. Banyak pertanyaan lain yang lebih penting yang harus ada dalam pikiran kita sebenarnya sebagai seorang sales. Kita sebenarnya harus berpikir begini, apakah orang yang ada di depan saya ini target market daripada produk saya? Gitu. Apakah orang di depan saya ini sudah punya pengalaman dengan produk serupa dari kompetitor? Kalau iya, apa bagusnya? Kalau enggak, apa yang dia perlu tahu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan sales seperti itu yang harusnya ada dalam pikiran kita. Bukan adalah bagaimana kalau dia say no. Gitu. Jadi, kalau kita selalu berpikir, kalau dia say no gimana, kalau dia say no gimana, hati-hati. Kalau kita mau dalam kasus friendzone tadi, kalau kita berpikir bahwa kalau cewek ini terus-terusan sama bad boy yang lain itu nggak bagus buat masa depan dia, ya kita nggak akan takut. Tapi kita kalau pikirannya gimana kalau dia say no, ya kita akan terus takut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu adalah kita jangan berpikir bahwa kalau di reject itu berarti gagal. Nah itu sering kali dalam pikiran kita. Ya, jadi kita membangun hubungan, misalnya kita melakukan semua usaha sesuai dengan apa yang harus dilakukan seorang sales yang baik. Tetapi kita berasa begini, kalau dia tolak saya, semua usaha saya sia-sia. Jawabannya no. Makanya di hari pertama, bukan sales biasa, kita bicara apa? Kita bicara bahwa jualan produk dengan menjadikan seseorang sebagai klien, itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau jual produk, kita cuma terima uang yang penting. Barang kita ditukar, servis kita ditukar. Tukar dengan apa? Tukar dengan uang. Tapi kalau jadikan seseorang klien kita, hari ini nggak ada pertukaran uang pun, hubungannya nggak kemana-mana. Jadi yang kedua, jangan berpikir bahwa rejection berarti gagal. Dan kalau ditolak, ya harus segera pulih. Kalau kita ketika ditolak, ya kita ambil hati, ya kita jadi sedih, kita jadi baper, kita nggak susah makan, susah mandi, susah tidur gitu ya. Ya kita harus do something dengan hal ini. Ya, jadi jangan, ya jangan. Nah jadi apa yang harus dilakukan? Nah ini yang kita akan coba bahas ya. Hari ini ada 3 fear of rejection, fear of looking back, sama fear of lack of skill yang akan kita bahas. Setelah itu, ada sederet teknik closing yang akan saya perkenalkan kepada Sobat TSC. Ya, jadi ayo, mulai dari mengatasi fear-nya dulu. Yang pertama, fear of rejection. Gimana cara mengatasi fear of rejection? Yang pertama adalah list dulu ketakutannya. Ya. Kalau kita takut, utamanya apa? Utamanya kita takut ditolak, betul? Maka kita harus cek 3 pertanyaan ini. 1, seberapa besar kemungkinan saya ditolak? Ya, coba deh kalau besar, ya udah, nggak apa-apa. Berarti memang kemungkinan besar kita akan dengar kalimat itu, benar ya? Jadi jangan takut kalau kita berpikir kira-kira bakal ditolak atau enggak. Jawabannya saya kasih sekarang, kemungkinan besar ditolak kok. Jadi udah siap ya? Memang kemungkinan besar ditolak. Yang kedua adalah apa skenario terburuk yang bisa terjadi. Nah ini yang orang-orang suka nggak sadar. Ya saya suka bilang dari dulu adalah kita nggak bisa kehilangan sesuatu yang bukan punya kita.
Jadi, tanya diri sendiri ketika kita berada di depan situasi seperti ini. Sebentar lagi, kita tiba di akhir daripada sales cycle kita. Kita harus tentuin. Kita mau close atau kita mau mundur. Betul? Lalu kita mau close. Tapi kita ragu-ragu. Kalau ditolak gimana? Nah, jawabannya begini. Tanya diri sendiri. Sekarang, saya sudah punya bisnisnya dia belum? Jawabannya kan belum. Kan dia belum beli? Belum. Tanya pertanyaan kedua. Kalau diterima, saya jadi punya apa? Saya jadi punya bisnisnya dia. Jadi punya klien. Jadi jual produk. Jadi achieve target. Jadi dapat duit. Jadi dapat komisi. Oke. Kalau ditolak, apa yang terjadi? Worst case adalah selama kita sopan, selama kita profesional, worst case adalah kita nggak dapat bisnisnya dia. Apa bedanya dengan kondisi sekarang? Nggak ada. Worst case apa sih kalau seorang sales ditolak? Ya kita nggak dapat bisnis dari dia. Yang apa? Yang sebenarnya kita juga belum punya. Jadi jangan takut jualan. Ya jangan pernah takut closing, jangan pernah takut prospecting. Karena apa? Kalau kita lakukan, terburuknya kita nggak bisa lebih daripada posisi kita saat ini. Nggak bisa lebih buruk. Malah banyak plusnya. Kita udah kenal orang baru, kita punya network baru, kita punya hubungan yang baru, kita udah latihan jualan, dan lain-lain. Ya, jadi, worst case-nya itu adalah apa? Sekarang, sebelum kita jualan, this is your worst case as a sales. Ini sekarang, ini worst case-nya kamu. Worst case-nya sobat TSC kita itu kapan? Sekarang. Nggak bisa lebih jelek lagi. Jadi, satu lagi, tanya diri sendiri begini, kalau saya nggak takut, saya bagaimana akan melakukan hal ini? Nah, itu pikirin aja ya. Kalau saya sama sekali nggak takut, ya mungkin saya akan langsung tanya dia. Mungkin saya akan ajak dia keluar, ketemu, lalu saya akan close di saat itu. Lakuin. Selesai. Ya nggak segampang itu, karena harus dilatih untuk mengatasi rasa takutnya. Tapi bisa. Lakukan 3 hal ini. Yang kedua, saya bilang tadi, di poin kedua tadi, kira-kira kamu akan ditolak nggak? Saya bilangin sekarang, kemungkinan besar ya kok. No, itu cuma bagian dari kata normal. Jadi, kalau ditolak, itu normal. Kalau diterima, itu hebat. Ada satu survei. Ya. Closing rate, multi-industri. Paling gede elektronik. Yang lain-lain lebih kecil. Multi-industri. Closing rate berapa sih? 19%. Rata-rata. Sebulan, kita perlu closing berapa case. Yang perlu jual berapa produk. Ya, kali 5. At least. Itu adalah jumlah closing attempt yang harus kita lakukan. Bukan prospek. Bukan, hati-hati. Ya, jadi ingat ya, kita kan kalau sales ada funnel-nya gitu ya. Dari mulai kenal, ya, dari leads jadi prospek, dari prospek jadi warm, dari warm jadi hot. Kalau udah hot kan kita akan masuk untuk closing kan. Lalu ada yang deal. Dari yang deal ke hot itu 5 kalinya rata-rata. Dari hot ke leads berapa? Ya ratusan kali. Makanya sales itu memang harus kerja keras kok. Ya. Jadi yang kedua adalah terima bahwa no itu cuma bagian dari normal. Dan satu lagi adalah lakukan hal-hal kecil. Ini tips ya, supaya kita bisa terbiasa mau maju dalam pekerjaan kita. Ya, lakukan hal-hal kecil yang bisa membereskan pekerjaan kita. Contoh ya, kalau kita saat ini memang harus melakukan closing gitu ya, ada beberapa hal yang harus kita siapin. Misalnya proposal, misalnya data yang dia minta oleh klien, misalnya bikin janjian dulu di tempat untuk bisa approach closing-nya, dan lain-lain.
Kerjain hal-hal kecil. Itu menghasilkan satu hormon dalam tubuh kita. Ya, itu namanya dopamin. Cerita ini namanya dopamin efek. Silahkan dicari. Ya. Dopamin efek ini membuat kita, pakai tanda kutip, nagih sama apa yang sedang kita kerjakan. Jadi, kalau kita memang dalam posisi memerlukan dorongan dopamin ini supaya pengen ngerjain, tapi kita belum berani lakuin closing karena menurut kita penting sekali, kerjain hal-hal kecilnya dulu. Ya, nggak harus 100% langsung berkaitan. Ya, benerin, reply dulu WA-nya, siapin dulu dokumennya, print dulu kertas MOU-nya, perjanjiannya, lakuin yang lain-lain dulu. Itu akan menghasilkan yang namanya dopamin efek dalam diri kita. Ya, jadi, masih takut ditolak? Ya, lakukan 3 hal ini. List down ketakutan kita, ya, sadari bahwa itu sesuatu yang normal. Lalu kalau masih kurang, lakukan hal-hal yang membangkitkan dopamin kita. Kita lanjut dulu sebentar ya. Kalau ada pertanyaan, tetap silakan langsung taruh di chat room ya. Karena kita, tadi saya bilang, ya ini bahannya cukup padat hari ini. Screenshot lah, screenshot. Ya, bisa dari slide dari komputer juga screenshot. Biar ketahuan bahannya, nanti bisa dicek lagi. Yang kedua kita bicara soal fear of appearing bad. Ya, fear of appearing bad. Fear of appearing bad itu adalah sesuatu yang paling normal dalam diri seorang sales. Even, jujur, kadang-kadang kita malu jadi sales. Padahal nggak ada yang perlu malu. Malulah kalau kita lakukan hal yang ilegal. Kalau kita jualan, jangan malu. Tetapi, perhatikan, Daniel Pink, ini adalah seorang penulis Amerika yang sangat terkenal sekali. Bahkan dia itu adalah salah satu tim penulis naskah pidato kepresidenan. Presiden Amerika Serikat, pidatonya tuh ditulis sama orang, bukan dia ngarang dari kepalanya, bukan. Daniel Pink salah satu anggotanya. Nah, dia lakukan survei 7.000 orang. 7.000 orang. Ya, 7.000 orang. Dan dia tanya gini, ketika kamu mendengar kata sales atau salesman, ketika kamu pertama dengar kata jualan atau sales, apa pikiran pertama yang muncul dalam pikiran kamu? Itu yang di layar kalian itu. Kata-kata yang muncul. Semakin besar kata-katanya, itu adalah semakin sering jawaban itu muncul. Jadi yang paling banyak itu adalah pushy. Pushy itu apa ya? Ngotot. Ya. Terus ada yang kedua paling gede tuh yak. Yak itu orang tuh sebel gitu ya. Jijik gitu kali ya. Itulah suka dukanya seorang sales ya. Walaupun orang lain bilang kita sulit, kita mengganggu, kita nggak jujur, kita menjijikan gitu ya, yak gitu ya, kita tetap bangga jadi seorang sales. Kalau diperhatiin ya, ada tuh satu dua kata-kata kecil tuh, fun. Tuh ada juga fun seorang sales. Biarpun yang jawab dari 7.000, kalau kecil begini, mungkin yang jawab 3 orang kali. Tapi ada. Ya, nah, karena persepsi orang, ya persepsi masyarakat soal sales itu kayak gini, maka nggak heran bahwa kita tuh kadang-kadang nggak berani closing. Dan ini yang kita lakukan. Kalau kita mau bangun relationship, kita senang. Kita deketin, kita ajak dia diskusi, kita jelasin produk kalau perlu, panjang-panjangnya, terus selalu setiap pembicaraan. Kalau terjadi pada diri Sobat TSC, sadari. Ya, karena pasti ada satu titik adalah gini, kita nungguin, kita senang, jujur. Kita senang ketika dia bilang begini,
saya pikirin dulu ya. Kita merasa bahwa dengan dia bilang dia pikirin dulu ya, artinya adalah dia yang akan memutuskan, dia yang akan, bolanya ada di dia, gitu. Tapi sales nggak terjadi dengan cara itu. Ya kalau dia pikirin lalu dia balik ke kita pada waktunya, ya mungkin, tapi berapa kali dalam semua percobaan kita, gitu. Jadi kita berusaha ngelama-lamain proses salesnya, kita bilang ada kemajuan, itu kadang-kadang kita bohongin diri sendiri dan bohongin atasan kita. Karena memang kemajuan ada, hubungannya makin baik gitu, tapi penjualan tetap jauh. Atau ketika kita, ini benar-benar kejadian, ya. Saya kasih contoh satu yang paling clear. Kita punya keahlian, misalnya jago fotografi maksudnya, ya, jadi jago fotografi. Terus ada temen nanya, fotoin dong, gue mau prewed, gitu ya. Terus kita bilang, oh boleh gitu ya, sekalian gitu kan, gue jago foto, lu butuh foto, gue bisa kasih. Terus dia ngomong gini, berapa duit? Gitu kan. Terus kita ngomong gini, udahlah gampang lah, ntar lah, tenang aja. Padahal kita mau dibayar, kita pengen lumayan dapat uang sampingan gitu kan. Hidup di Jakarta di zaman seperti ini keras gitu ya. Jadi kita mau ada uang sampingan, tapi ketika kita ditanya berapa duit, begitu, gampang lah, nanti aja lah, nanti. Itu adalah awal dari banyak sekali malapetaka. Ketika nanti dia benar-benar anggap gampang, dia kasihnya sedikit, kita yang kesel juga. Kalau kita akhirnya lo ngomong sama dia kaget kemahalan, hubungannya jadi nggak baik juga. Ya, jadi money talk itu nggak boleh dihindari. Ya, nah orang yang menghindari money talk itu masuk dalam kategori ini, fear of appearing bad ini, hati, gitu. Nah jadi yang ketiga adalah orang not comfortable making the sale. Jadi ketika dia mau jualan, dia mulai merasa gak nyaman, oh ya mungkin masuk kategori ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Saya tahu banyak sekali orang ada di kategori ini. Jadi saya mau bilang begini, ini sesuatu yang sangat penting. Ingat, ketika kita jualan, ya, ketika kita bawa produk atau jasa kita kepada orang lain, kita bukan minta duit. Bukan. Kita menukar value yang kita miliki, yang ada pada diri kita, dengan uang yang dia miliki. Jadi kita bukannya minta tolong, kita bukannya apa namanya, jurus kaipang gitu loh. Ya saya pernah cerita ya jurus kaipang gitu ya. Bukan gitu, kita nggak minta tolong agar dia ngasih kita kesempatan untuk jualan. Bukan, kita datang ke sana membawa value dari produk atau jasa yang kita miliki supaya dia juga bisa benefit dari sana. Karena itu ada satu mantra. Ya, ini ada satu mantra yang tolong seorang sales itu harus pegang. Kalau ya, saya rasa begini, banyak sekali sales yang masih belum pegang mantra ini. Yang merasa klien itu ya harus disembah-sembah sampai seperti hutang nyawa begitu. Mantranya apa? Ini mantranya. You don't owe your client anything. Kita kadang-kadang kalau klien nih ya, beli produk kita nih, apalagi yang mahal. Ya, kalau sales otomotif gitu ya, ya belilah yang grade-nya paling tinggi, yang Grand Deluxe Plus. Atau kalau service, dia ambil subscription yang paling mahal. Ketika dia beli,
Terus kita merasa begini, waduh orang ini sudah melakukan satu kebaikan yang sangat besar sekali untuk saya gitu. Ya boleh berterima kasih, tapi ingat, tidak perlu merasa berhutang. Karena apa? Karena semua orang membeli produk berdasarkan pertimbangan dan tanggung jawab pribadi. Ya, saya rasa kalau saya tembak banyak orang bilang, ah saya nggak gitu. Coba pikir lagi. Ya, coba aja. Nggak ada yang nanya kan, kita sendiri yang tahu kan. Apakah kita merasa nggak enak hati kalau orang beli dari kita? Kalau iya, sadari you don't owe your client anything. Atau kalau dia nawar, pas dia nawar, lalu kita merasa, aduh jangan sampai nggak jadi dong gitu karena udah nggak enak sekali nih. Takutnya kalau kita yang tolak, hubungannya jadi nggak enak. Nggak perlu. Do not feel bad when people decide to buy from you. Do not feel bad when people decide not to buy from you. Beli nggak beli, urusan lain. Hubungan tetap terjaga. Closing tetap dilakukan. Tidak perlu merasa berhutang sama siapapun, termasuk klien. Apalagi klien. Dan latihan, ya, latihan. Semuanya ujung-ujungnya latihan. Yang ketiga, ya, nah ini adalah teknis. Ya, takut kenapa? Takut karena kita merasa skill kita nggak cukup. Kapan kita tahu skill kita nggak cukup? Satu, ketika kita pikir, oke, iya, ya nih, saya mau jualan, ya saya mau lakukan kegiatan sales, saya mau sales call hari ini gitu ya, semangat nih. Tapi nggak tahu mau ngapain. Oke, mulai dari mana ya? Nah, itu berarti memang kurang skillnya. Ya. Atau ketika lagi proses sales call, ketika proses menjelaskan gitu ya, terus kita merasa kita ngomongnya terbata-bata, kita merasa kita ngomongnya setengah-setengah, gitu, kita merasa kok kayaknya nggak lancar, gitu ya. Oke, itu berarti masalah skill. Atau ketika kita udah selesai nih jualan nih, dia beli nggak beli itu urusan lain, gitu. Tapi kita nyesel, aduh, kenapa tadi kok ngelakuin soal ini pula? Itu dia. Ya, jadi yang ketiga itu adalah fear of lack of skill. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Ya, perhatikan baik-baik. Satu adalah produk knowledge. Ya, kita jualan apapun, jasa atau barang, service atau goods. Kita jualan ke orang, ke perusahaan, ke pemerintahan, ke mana-mana. Kita jualan barang besar, kita jualan barang kecil, kita jualan barang mahal, kita jualan barang murah. Kita harus menguasai produknya. Di awal tahun, saya pernah adain seminar, ya, saya kasih contoh, satu orang yang dibilang sebagai the greatest peddler, yaitu peddler itu adalah penjajah, ya, penjajah keliling yang paling hebat sepanjang sejarah. Ya, penjajah keliling, nggak punya kantor, nggak punya apapun, cuman punya produk aja. Apa yang dia lakukan dengan produknya? Dia kuasai produk itu sampai dia lebih tahu tentang produk ini daripada siapapun di dunia ini, termasuk pembuatnya. Kok bisa? Kok bisa? Mana mungkin bisa lebih tahu dari pembuatnya? Jawabannya bisa. Karena apa? Karena dia begitu mengenal produk ini, sampai dicoba, sampai diarahin, sampai dia bisa temukan cara-cara memanfaatkan produk itu dengan begitu kreatifnya, yang nggak tercantum di mana-mana, karena dia yang nemuin caranya. Ya, produk knowledge. Jangan pikir produk knowledge nggak penting. Jangan pikir ini belakangan. Kuasai sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah tentu harus menguasai ya teknik-teknik untuk closing sales. Ya, ini udah clear lah ya, yang kedua lah ya. Karena arahnya nanti kita memang mau bicara ke sales closing
teknik. Jadi takut itu sesuatu yang valid, ya, sesuatu yang wajar. Tapi nggak boleh terus-terusan. Nggak boleh jadi mengganggu. Ya, setiap orang banyak sekali menghindari profesi sales. Bukan karena alasan apapun, tapi karena dia takut aja. Sehingga jadi banyak. Oh, saya nggak cocok jadi sales. No, nggak ada orang yang nggak cocok jadi sales. Kecuali dia hidup sendiri. Karena kalau orang hidup di tengah-tengah masyarakat, setiap hal yang dia lakukan sebenarnya ada unsur sales di dalamnya. Jadi, itu dulu. Ya, tetap saya buka kesempatan bertanya. Kalau ada, ya silahkan. Karena setelah ini, ya kita akan masuk ke topik utamanya, ya ke pembahasannya, sales closing teknik. Ya, iseng-iseng aja, coba ya. Ada yang mau tebak nggak? Kira-kira hari ini kita bisa belajar berapa sales teknik? Iseng-iseng aja. 3, 4? Ada yang mau coba? Nggak ada? Oke. Lanjut. Ada orang? Atau yang pada matiin video itu udah hilang lagi semuanya? Tadi udah pada nyalain, udah pada hilang lagi? Nyalain lagi dong. Kalau saya baru lihat ke sebelah kanan nih. Oh, di sebelah kanan saya ini ada layar. Yang saya kasih lihat ke kalian nih. Di sebelah kanan saya itu ada layar. Ya, isinya ada wajah-wajah kalian. Ya, jadi saya tahu siapa yang buka video, siapa yang enggak nih kalau saya nengok. Nah loh. Oke, gitu dong. Waduh, oke, kata 2. Dikit amat 2. Pak Taufik, 6 Pak Taufik. Ya. Kita coba ya lihat ya, dapat kayak 6 ya. Karena teknik closing banyak sekali, pastinya banyak sekali gitu ya. Untuk sore ini saya siapin 20. Nah, kita lihat kita kebahas berapa ya dari 20 ini ya. Ya kita lihat kita kebahas berapa. Mungkin sebagian udah dilakuin. Tepatnya saya yakin lah sebenarnya kita juga seringkali sudah melakukan hal-hal ini, tetapi kadang-kadang kita nggak sadar kita sedang melakukan yang mana. Gitu. Jadi ya kita lihatlah ya dari 20 ini, hari ini kita bisa dapat berapa ya. Oke, mulai dari yang mana? Apakah mau diurutin? Ya, kalau diurutin nanti yang belakang-belakang kelewat gitu. Atau mungkin ada yang mau prefer. Wah, bagus. Usul dong, saya mau denger yang nomor ini dulu gitu. Kalau ada silakan. Ya kok kayaknya saya nggak pernah denger tuh namanya misalnya. Ya, kalender misalnya atau apa. Oh, empathy close. Oke. Menarik pilihannya ya. Empathy close di mana sih nomornya? Nomor berapa? 10, 12. Oke, coba ya dihitung-hitung bisa nggak 12 ya. Empathy close. Ayo kita bicara mengenai empathy close. Empathy close ini adalah satu teknik yang memainkan yang namanya emosi. Sales, seperti yang tadi saya bilang, ini pilihan yang bagus sekali, benar. Pilihan yang bagus sekali, tepuk tangan. Jadi, sales itu dikenal sebagai sosok yang pushy. Sebagai sosok yang menyebalkan. Gitu ya. Nah, ketika seseorang masuk dalam pembicaraan dengan seorang sales, sedikit banyak perasaan itu ada dalam diri orang itu. Ya, kalau nggak percaya, pikirkan kondisi sebaliknya. Kadang-kadang kita di posisi pengen jadi klien, ada sales ya, kita merasa dia mengganggu kan? Mungkin ya bisa banget. Nah, jadi kita manfaatkan dan berikan sesuatu yang mengejutkan dia. Ya, nggak semua harus di-push, kadang-kadang perlu di-pull. Nah, itu namanya empathy close. Jadi ketika seseorang, ya ketika prospek, ya dia bilang ke kita,
sesuatu hal, misalnya dia bilang dia belum siap, atau dananya belum ada, atau dia bilang dia harus minta approval dari seseorang, gitu. Nah, kita bisa manfaatin dengan harus tulus ya. Kalau dilakukan tanpa ketulusan juga bisa, ya. Tetapi jadinya kan kurang baik ya. Jadi harus tulus ya. Jadi kita bilang begini, kita berikan empati kita sepenuhnya kepada dia, lalu minta komitmennya. Seperti apa? Seperti ini. Contoh di layar ya. Di layar kalau dia bilang gini, saya belum bisa putusin. Atau mungkin dia bilang saya belum siap. Atau saya tanya dulu. Atau saya apa ya. Kita berikan semua ketulusan dalam diri kita kepada dia. Pak Agus, saya ngerti. Hal seperti ini Bapak nggak bisa langsung putuskan. Saya juga paham, ini kan melibatkan uang yang besar ya Pak ya. Jadi kalau Pak Agus mau pulang tanya dengan Ibu dulu, saya bukan cuma setuju Pak, tapi saya bahkan sarankan Pak Agus justru tanya dulu. Terus kita tambahin kata-kata kayak begini, saya juga nggak mau kalau Pak Agus tuh istilahnya apa ya, beli kucing dalam karung. Jangan Pak Agus. Jadi mendingan Pak Agus, persis tadi kata Pak Agus, dipikirkan dan ditanyain dulu. Nah, saya tunggu jawabannya besok ya Pak. Dan dengan kita memunculkan ya diri kita, kok baik banget sih sama dia gitu kan, kok nggak nge-push sih. Kita nge-push dengan sangat halus di belakangnya. Ini namanya empathy close. Ya, empathy lalu closing. Ya ini namanya empathy close. Ini menariknya adalah apa? Adalah jadi nggak jadi. Ya, jadi nggak jadi. Ini bisa membangun hubungan yang sangat positif di antara di antara penjual dengan yang dijualin. Jadi nggak harus selalu kita jual servis, ya kita jual barang murah atau mahal, ya dia punya keberatan, kita support sepenuhnya keberatan dia. Kalau dia bilang harganya agak tinggi, kita bilang, iya, saya ngerti untuk membuat keputusan seperti ini nggak mudah ya Pak ya. Oh ya nggak mudah gitu ya. Atau kalau B2B, dia harus tanya kepada bosnya dulu terlebih dahulu. Kita harus tanya, betul, Bapak jangan sampai salah mengambil keputusan. Ya nanti bisa berpengaruh ke karir Bapak juga. Saya ngerti Pak. Jadi Bapak santai aja. Saya support selalu. Kabarin besok ya Pak. Jadi ini namanya empathy close. Ya, jarang yang nanyain, ya tetapi tumben sekali hari ini ditanya empathy close. Sangat menarik, sangat menarik. Berikutnya, coba yang mana? Itu udah satu ya, empathy close sudah ya. Coba kita tandai. Empathy close. Oke. Berikutnya, coba kita lihat. Oh iya, tetap. Jadi, semua closing itu harus ada call to action. Kalau nggak jadi empathy doang. Dan empathy doang, ya bagus buat berhubungan, tapi ya jangan. Ya. Oke, empathy close. Berikutnya, coba. Siapa ada yang mau lihat yang lain? Belum ada? Kalau belum ada, saya mulai dari yang sangat simple. Ya, yang sangat simple. Simple dan sangat-sangat bisa dilakukan setiap kali. Hampir setiap kali pasti bisa. Itu assumptive close. Assumptive close gimana? Ini yang paling populer. Kita pasti sudah lakukan bahkan. Oke, habis ini visual close ya. Oke. Yang mana tadi itu? Assumptive close ini pasti kita udah lakuin. Ya, jadi kita cuma perlu ini tekniknya apa? Dan terapin dia nanti di kesempatan yang lain tuh ketika kita terapin kita jadi lebih paham. Oh, saya udah terapin dengan cara yang bagus. Bentar, handphone charging. Oke. Assumptive close tuh begini. Dalam satu titik di dalam penjualan, kita melihat signal. Signal itu kayak apa? Signal itu ada yang verbal, ada yang non-verbal. Yang verbal itu kayak apa? Saya ngomong yang verbal aja dulu. Kalau dia ada pertanyaan. Ya, kalau dia mulai bertanya lebih detail tentang produk, oh ini good sign nih, good sign. Kalau dia mulai keluarin pernyataan-pernyataan sehubungan dengan produk kita, ya misalnya dia, oh ini barang bagus ya, oh ini menarik juga ya. Pernyataan, oh ini kelihatannya bisa membantu saya.
Kalau keluar pernyataan-pernyataan seperti ini, ya itu namanya good sign juga. Itu namanya closing buying signal. Ya, itu namanya buying signal. Nah, kalau kita melihat buying signal, kita bisa melakukan assumptive close ini. Karena sebenarnya apa? Kita udah sepakat nih, barangnya bagus nih. Cuma dia belum yakin. Karena apa? Karena harga kah? Karena yang lain-lain kah? Kita lakukan assumptive close. Yaitu apa? Kita ngomong seperti seolah-olah kita sudah deal. Ya, jadi ketika kita lagi jelasin, ketika kita lagi ini, kita langsung sampein. Baik Pak, kalau gitu saya bungkus ya Pak barangnya gitu ya. Atau kalau gitu saya antar ke kasir ya, kalau kita jualan produk. Kalau kita jualan servis apa? Kalau gitu saya kirimin draft MOU-nya ya Pak ya. Nembak dengan halus. Tetapi ini nggak bisa dilakukan kalau kita belum lihat buying signal. Kalau buying signal nggak muncul, kita lakukan hal ini, itu akan jadi annoying aja. Ya kemungkinan suksesnya itu kecil. Ya, tapi kalau kita udah lihat, apalagi dia pertama kita WA, kan? WA, Bu, saya ada produk baru loh, gitu. Terus juga, oke, saya mau mampir ya, gitu ke toko, gitu kan? Terus dia datang beneran mampir. Terus kita cerita, kita kasih lihat dan lain-lain. Itu good vibes gitu ya. Kita bisa bilang, waduh udah cocok sekali nih Bu. Ya, ini harus segera deal nih. Saya bawa ke kasir ya Bu ya. Saya taruh di situ dulu sementara Ibu lagi lihat-lihat yang lain. Nah, ini namanya assumptive close. Ini yang paling populer, sangat bisa berhasil. Syaratnya itu tadi, harus ada buying signal. Sedikit nggak apa-apa, tapi ada. Ya, kenapa ini bisa berfungsi? Karena orang tuh sebenarnya udah ada sedikit kepengennya, kita bantu dia membulatkan keputusannya aja. Dan percayalah, kita juga sering digituin orang kok. ini satu teknik yang sangat populer. Ya, begitu kita kelihatan gitu ya, tertarik, wah dia udah bilang, waduh, mau beli berapa Bu? Anaknya nggak sekalian. Itu tuh assumptive close. Belum juga beli gitu ya. Baru lihat-lihat udah cocok gitu ya. Terus dia udah sok tahu aja gitu di toko sepatu gitu kan kita bawa anak jalan, anaknya nggak sekalian Bu. Oh ya sekalian deh. Kena tuh kita. Nah, lakuin hal yang sama ke calon klien kita. Lihat buying signal, bungkus. Ya, saya kirimin ya Bu MOU-nya. Ibu mau dikirimnya lewat apa? Nah, Ibu mau dikirimnya kapan? Nah, kalau mobil ada sales otomotif nggak sih di sini? Ya, kalau mobil mau tanda jadinya berapa? Properti juga boleh. Tanda jadinya berapa? Nah, itu assumptive clause. Oke. Tadi sangat menarik adalah visual clause. Ya, visual clause nih nomor 11 berarti sebelum empathy tadi. Visual clause ini menggunakan, namanya juga visual ya, namanya juga visual. Ini menggunakan alat bantu. Jadi saya mau kasih contoh adalah begini, ya semua orang di sini kelihatannya kan ini ya rajin ya, termasuk apa? Termasuk rajin ibadah, saya yakin gitu ya. Jadi yang ke gereja kah, yang ke masjid kah gitu waktu Jumatan, atau yang ke tempat lain kah gitu ya, sering dengar ceramah dong, sering dengar ceramah pasti. Ya, nah seringkali buat orang lain, yang di sini mah enggak, yang di sini enggak, tapi buat orang lain, kata-kata waktu lagi dengar ceramah itu, kata-kata yang ditunggu tuh apa? Kata-kata yang ditunggu tuh gini, dia lagi dengar ceramah, ya pembicaranya, ya ustadz kah, kiai kah, pendeta kah, lagi ceramah, gitu kan? Terus pendetanya atau ustadznya ngomong gini, terakhir. Nah begitu keluar kata terakhir, wah kita udah segar lagi. Tadinya udah ngantuk kan, aduh berapa lama nih, udah 40 menit ya. Begitu dia terakhir, gitu kan, wah kita segar lagi. Kita lupa. Begitu dia terakhir, 7 cara untuk berbalik gitu kan, bisa dia bilang wah kaget 7 cara lagi, ya kirain terakhir. Orang pikiran itu didesain, percaya orang pikir itu didesain
untuk suka sesuatu menjelang akhir. Film menjelang akhir kita suka karena biasa klimaksnya ditaruh di situ. Kita dibikin dan hiburan-hiburan buat kita itu dibikin untuk itu, untuk bikin kita excited terhadap sesuatu kalau sudah menjelang akhir. Bahkan kalau menjelang akhir terus batal, kita nggak suka. Nggak suka tuh kalau udah menjelang akhir terus batal tuh. Itu namanya sunk cost fallacy. Kapan-kapan kita bahas mengenai sunk cost fallacy. Ya, tetapi itu cara manusia tuh dibikin tuh programnya di dalam otak kita. Jadi ketika kita lagi proses jualan, closing itu kan sebenarnya satu tahap yang udah agak belakang. Betul kan? Nah, jadi visual close itu apa? Visual close itu adalah dengan menggunakan alat bantu, kasih dia gambaran bahwa ini, Bapak, ya kita sudah melakukan semua proses ini, kita sudah lakukan ini berbulan-bulan kalau perlu gitu ya, kalau jualan yang susah gitu ya. Nah, sekarang kita tiba di tahap ini nih, misalnya pakai di layar nih ya, kita tiba di tahap ini nih Pak, gitu. Dan ketika kita tampilkan dalam bentuk visual, itu jauh lebih powerful. Ada peribahasa begini, a picture worth 1,000 words. Katanya, ya, sebuah gambar visual itu seperti 1.000 kata. Setuju enggak ya? Tapi begini, ada penelitian baru. Ya, ini penelitian baru. Baru-baru belakangan ini mengatakan begini, bahwa otak manusia memproses gambar atau visual, ya visual ya maksudnya ya, itu 60.000 kali lebih cepat daripada memproses kata-kata yang didengar. Ya, jadi katanya sih begitu, ya ada surveinya, ya kalau ada yang mau minta nanti boleh WA ya. 60.000 kali lebih cepat. Jadi daripada kita bilang ke dia begini, Pak Agus, terima kasih ya selama ini sudah tertarik dengan produk kami. Kita sudah lakukan demo, waktu itu timnya Pak Agus juga kita sudah undang untuk melakukan onboarding dan kelihatannya mereka suka loh Pak. Nah, waktu itu kita juga sudah kasih sampelnya. Ya, dan menurut saya sih waktu kita jalanin sama-sama itu sukses loh Pak. Saya juga udah pernah infoin Pak Agus, list harganya, lalu term of payment-nya, semuanya saya udah kasih tahu. Nah, sekarang waktunya kita untuk ini Pak, tanda tangan kontraknya. Bentar. Apa tadi ulang? Dia nggak ngerti. Itu panjang lebar ngomong gitu di telepon atau di mana ya. Nggak nangkep. Jadi kasih dia visual. Pak, ini loh Pak. Contoh yang di layar ya, pakai contoh aja gitu ya. Ada 5 step, 4 udah dilakuin dengan baik. Yang terakhir yang paling bawah, kotakin merah kalau perlu kayak tadi. Gitu. Ini yang tinggal terakhir. Nah, orang akan cenderung, oh, tinggal last step ya. Oke. Setelah itu udah deal or no deal. Ini teknik closing dengan memanfaatkan visual, dengan memaksa dia memutuskan melalui apa yang dia lihat di layar. Dia tahu itu udah di ujung. Dia udah nggak bisa pergi lagi. Itulah namanya visual close, Pak Taufik. Ya, jadi semoga visual close nggak selalu bisa dilakukan. Kalau telepon ya nggak bisa ya. Visual close harus face to face, pakai alat bantu, atau kalau Zoom kayak begini ya bisa. So misalnya telepon doang ya nggak bisa. Ya, masa kita suruh Pak, Bapak tulis ya Pak ya. Saya baca ini Bapak tulis nih. Ya bisa tapi jangan. Ya. Ketiga ya, empathy close, assumptive, visual. Ada lagi? Ada usul? Yang berikutnya apa nih kita lihat? Iseng-iseng ya, iseng-iseng. Teknik kedua yang terkenal ya adalah yang namanya win-win close. Wah langsung lompat terakhir. Takut nggak ada yang pilih terakhir. Gitu. Win-win close ini kalau orang udah dengar semua hal,
kita udah nggak ada lagi yang bisa diceritain. Saatnya closing. Gimana cara kita bikin closing? Kita main yang namanya sense of control. Dalam ilmu komunikasi, sense of control ini sesuatu yang sangat penting. Orang-orang akan merasa puas kalau dia merasa keputusan yang dia lakukan itu berasal dari diri dia sendiri. Kita pernah bicara bahwa apa? Bahwa orang nggak suka dijualin, tapi orang suka membeli. Dua hal yang berbeda. Orang suka membeli, tapi orang nggak suka dijualin. Nah, jadi dengan mengarahkan, memberikan sense of control-nya kepada calon membeli, dia kalau dia beli, dia akan merasa itu keputusan dia dan dia akan puas. Dia akan merasa pinter. Jadi caranya gimana? Produknya jual apa? Pikirin gimana bungkus 2 atau lebih pilihan yang jawabannya yes dan dua-duanya ada keuntungan. Yang paling simpel. Yang paling simpel. Yang paling simpel adalah apa? Beli barang elektronik. Perhatikan. Di toko-toko elektronik, kalau beli barang elektronik, kita ada yang namanya pilihan. Pilihan apa? Pilihan bayar tunai, lalu ada diskonnya, atau bayar pakai kartu kredit cicilan 0%. Ya, yang beli barang elektronik tahu ya, itu kita lagi dijualin pakai win-win close. Karena kalau beli tunai, diskon. Kalau beli pakai kartu kredit, bisa cicil 0%. Yang nggak 0 juga, karena kalau beli tunai kan sebenarnya diskon. Dia kan dapatnya sebenarnya sama. Nah, itu teknik aja. Ya, dengan memberikan 2 pilihan, yang masing-masing ada keuntungannya. Ya, contoh yang di layar, mau udah di akhir presentasi gitu kan, tinggal langsung ditanya. Jadi subscribe-nya mau bulanan, kalau bulanan bisa cancel anytime. Jadi nggak ada komitmen. Ya paling kehilangan biaya 1 bulan. Oh ini pilihan yang bagus sekali. Atau mau bayar tahunan. Oh tahunan diskon 25%. Win-win. Pilihan manapun yang dia ambil, kita happy. Dan dari dirinya si pembeli, pilihan manapun yang dia ambil, dia akan merasa dia pintar. Karena dia yang membuat keputusan itu. Bukan di orang jualan, terus gue beli, bukan. Tapi di orang kasih lihat produknya, terus gue putuskan yang mana yang gue mau. Jadi ini adalah win-win close. Ya, kasih dia 2 atau lebih, jangan terlalu banyak. 2 atau 3 maksimal, pilihan yang masing-masing ada benefitnya. Ya. Contoh lain dari ini apa? Kalau subscribe sesuatu yang online sekarang, kita dikasih pilihan tuh. Subscribe Zoom misalnya ya, yang Zoom-nya berbayar misalnya. Kalau sebulan, 200.000 sebulan. Kalau setahun, 2 juta setahun. Setahun kan 12 bulan. Wah, berarti bagus nih. Tapi kalau setahun, bayarnya gede di depan. Kalau sebulan-sebulan, bayarnya kecil. Waduh, yang manapun untung nih kan, win-win. Terus lalu kita belanja, kita beli kan, kita kena. Boleh ya, nggak apa-apa ya, memang beli barang sesuatu yang kita butuhkan kan ya. 4 ternyata nih, ya masih ada waktu lumayan nih. Berikutnya yang mana nih? Ayo, ada yang mau ini? Yang berikutnya kita mau cover yang mana? Karena kalau 20 sih rasanya nggak cover ya, 20 ya. Mungkin bisa 7 ya, tadi 8 kali. 10 mudah-mudahan gitu. Oke, belum ada. Yang kalau saya pilih yang standar-standar nih. Ya, adakah? Oh, ada apa nih? Needs close. Oke. Good choice. Hitung dulu. Nomor 9 berarti. Ya, needs close, betul. Nomor 9. Sip. Ya, needs close. Sesuai nadanya, katanya, ya, itu adalah needs. Jadi kebutuhan. Jadi yang perlu kita lakukan
ya adalah apa? Adalah memberikan kebutuhan kepada klien. Dan needs clause ini menarik, gitu, karena nanti bisa diterapin juga untuk ketika kita handling objection. Prinsipnya dulu. Prinsipnya adalah ketika kita sudah dalam pembicaraan, ya seperti yang kita udah go through yang lalu adalah ketika kita bicara pain or pleasure, kita harus melakukan yang namanya probing. Ya, kita harus probing. Kita harus tanya si klien dia kebutuhannya apa aja. Ya, jadi seperti sales mobil misalnya. Dia jualan begitu ya, pameran gitu. Pasti nggak cuma satu tipe mobil, tapi ada beberapa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang pakai mobil untuk tujuan yang berbeda-beda. Biarpun sama aja semuanya, bannya 4, setirnya bulat, gitu kan, dan gas diinjek dari apa namanya, dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah. Buat ibu-ibu mungkin dari rumah ke sekolah anak pulang ke rumah. Kecepatannya juga rata-rata begitu, kita beli mobil yang bisa sampai 240 km per jam pun nggak akan jalan segitu di jalan kan. Di jalan komplek ya tetap aja 20-30 kilo sejam. Nah, jadi cari tahu kebutuhannya apa. Dan minta dia akuin itu semua kebutuhannya dia. Jadi Bu, tadi katanya cari mobil yang gede, karena anak Ibu 3 orang, gitu ya. Udah, jadi kalau minimal harus bisa nampung Ibu, anak 3, suster 3, sama Bapak. Ya, jadi Ibu butuh mobil kapasitas besar, 8 orang. Terus Ibu butuh irit, misalnya, ya, karena Ibu sering sekali traveling, road trip sekarang katanya ya, hobi yang barunya ya. Terus Ibu perlu yang penanganannya gampang, gitu. Karena kan kalau Bapak udah punya mobil sendiri ya, ini mobil Ibu sendiri yang pakai ya. Terus keperluannya apa lagi? Terus apa namanya, harus gampang dikendarain, harus nggak inden karena pengen langsung dipakai. Nah, itu semua udah cocok Bu sama yang ini, gitu. Alphard misalnya. Jadi kita list down semua kebutuhan dia, ya, dan ketika dia iyain, dia pasti iyain karena itu kata-kata dia sendiri, gitu. Peluang dia untuk close lebih besar. Ini bisa dipakai kalau kita udah probing dengan baik. Jadi nggak bisa dilakukan untuk produk yang terlalu umum, gitu ya. Bisa aja sebenarnya, tapi udah probing atau belum, gitu kan. Ya, kalau kita jual sesuatu, misalnya perhiasan misalnya ya, wanit gitu ya, katanya cari untuk hadiah, kan untuk hadiah istri, gitu kan ya. Istrinya sukanya gini ya Pak ya. Istrinya udah kasih tahu nih, istrinya suka yang apa nih. Istrinya mungkin nggak suka kalau terlalu gonjreng gitu, sukanya yang simple. Terus dia sukanya yang apa, yang emas putih ya gitu ya, kata si Padit gitu kan. Terus jadi dikasih lihat, nah ini udah perfect, tinggal bawa pulang, langsung saya bungkus ya. Itulah needs close. Kalau nanti dia ada penolakan, gitu ya. Nanti kan saya bilang di awal ya, ini juga menarik karena bisa disambungin sama handling objection. Nanti katanya dia ada penolakan, waduh, biasanya gini, harganya tinggian. Kalau udah semua sesuai sama needs-nya dia, ya urusan kedua budget gitu ya. Nah, kita bisa ini bergerak dari sana, gitu. Itu apa? Itu kita bilang, Pak, ya saya ngerti. Ya memang kalau dilihat dari sudut pandang orang biasa, ini mungkin harganya sedikit lebih tinggi. Tapi saya ulangi loh Pak, Bapak kan perlunya yang begini nih Pak. Katanya buat hadiah istri. Kan istri Bapak kan very high class ya Pak ya. Terus Bapak katanya mau yang simple tadi. Sekarang bikin yang simple justru lebih susah daripada bikin yang rame-rame loh Pak. Terus Bapak mau yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini gitu. Selama dia terus mengakui kebutuhannya dia, kita bisa ulang ini, proses ini berkali-kali. Itulah kelebihannya kalau kita
praktekin needs close. Tapi harus dengan tulus. Ya lagi-lagi jualan tuh harus tulus lah. Ya jangan terlalu ini ya. Tujuan kita kan membantu dia. Ya, jadi harus ada yang namanya ketulusan itu gitu, bahwa kita ada di situ untuk servis, kita ada di situ untuk bantu dia jadi konsultannya dia gitu. Kebutuhan dia nggak berubah soalnya. Yang bisa berubah tuh budget. Ingat masker? Pada saat masker semua orang nggak butuh, harganya murah. Tiba-tiba pandemi, lalu ya tentu ada yang nimbun ya, itu harganya naik. Tapi pada saat semua harga naik, kita takut COVID, takut ketularan, masker waktu itu berapa ratus ribu pun kita beli. Bahkan kita beli kayak tidak ada pabrik masker di dunia lagi, semua stok kita borong di harga yang mahal. Nah itu, needs doesn't change, budget does. Oke, good one. Needs close, very good ya. Coba kita lihat ada yang lain nggak? Ya, masih ada berapa menit nih? Masih ada 15 menit nih. Colek dulu needs close-nya. Mana tadi teman? Nah, oke. Berarti sudah baru 5. Ya, coba lihat ya bisa 8 nggak ya? Kalau belum ada usulan, saya masuk ke yang standar dulu ya. Standar tuh salah satunya now or never. Now or never itu apa? Now or never itu simple, gitu ya. Orang pasti mau menunda keluar duit. Karena itu mungkin dia akan bilang, oh iya produknya bagus, gitu. Atau dia akan bilang, oh iya ya, tapi belum sekarang deh, gitu ya. Dengan standar lah omongan orang mah kalau dijualin, dengan sekarang deh nanti. Coba lihat bulan depan, habis gajian, gitu, habis THR-an, ya udah lewat THR masih lama gitu ya. Nah, klien bisa nunggu, target kita bisa nunggu nggak? Saya lihat deritanya itu ya, klien mau nunggu, target kita kagak nunggu, gitu. Jadi gimana? Ya harus pakai now or never. Ya kalau udah perlu gitu banget gitu ya, harus ada yang dijadikan concession. Concession itu adalah pemanis, ya pemanis. Jadi bisa bilang, iya Pak, standar banget. Kalau apa namanya? Kalau beli hari ini ada diskon. Besok ada nggak? Ya ada diskon lain lagi. Tapi kan dia nggak perlu tahu kan. Yang penting dia tahu kalau beli hari ini ada diskon. Cara lain apa? Cara lain adalah hari Senin harga naik. Ya sering sekali dipakai sama developer. Itu namanya now or never. Now or never close. Gitu. Jadi di satu sisi perlu gratisan atau diskonan ya, atau sesuatu yang menarik lah. Supaya apa? Supaya orang bisa membuat keputusan di saat itu juga. Tapi dengerin baik-baik. Kalau ada 2 orang lagi buka video, saya ceritain rahasia di balik hal ini. Hilang lagi tadi ada. Udah pada hilang lagi sekarang dari video-videonya. Ya. Ayo nyalain, saya kasih rahasia satu. No never. Ya, kalau kita nggak ada gratisan gimana? Kalau lagi nggak ada diskon gimana? Target kan tetap nggak nunggu. Jadi gimana dong? Waduh, mantap. Jadi ketika kita nggak ketemu diskon, atau kita nggak ketemu gratisannya, atau kita nggak ketemu apa yang kita bisa jadiin untuk memikat dia saat ini supaya dia now or never, kita balik. Kita siap-siap ambil sesuatu dari dia besok. Contoh. Barang apapun sebagian besar lah ya, sebagian besar barang yang dijual kemungkinan bisa pakai teknik ini. Itu apa? Pak, kalau besok atau kalau minggu depan atau kalau Bapak nggak bisa decide, saya nggak bisa hold harganya loh Pak.
ya jual properti. Kalau Bapak nggak deal sekarang, saya nggak janji nanti harganya saya bisa hold loh. Ada sense of urgency. Kalau produk kita ada harga yang kita taruh kan, yang kita tempel, terus itu ditawar gitu, Pak, kalau Bapak nunda, saya nggak janji loh Pak, saya bisa kasih diskon ini next time Pak. Harga yang udah dibuka, yang udah dibicarain dari tadi, pakai itu aja untuk ciptain sense of urgency, untuk make sure dia pilih it's now or never. Ya, jadi inilah yang kita bisa lakukan, biarpun nggak ada diskon, biarpun nggak ada gratisan, kita tetap bisa bikin orang now or never. Ya. Atau kalau dia udah kelamaan, ya kita bilang aja, Pak, kita sebentar lagi akan ada perubahan harga. Gitu. Jadi kalau Bapak mau pakai harga yang lama, saya bisa kasih waktu Bapak sampai akhir bulan misalnya. Sales mobil paling ngerti hal ini. Ya, kasih harganya bulan depan belum tentu loh Pak, BBM bisa berubah. Katanya mau berubah. Nggak berubah-berubah juga, ya, tapi itu teknik namanya ya. Ini kan jadi kita bisa terapkan hal ini. It's now or never. Ya cukup standar, ya sering-sering bisa dipakai. Ya mungkin bisa 2 lagi. Ya. Satu saya kasih yang menarik ya, kalian mungkin nggak tahu, adalah satu yang menarik buat saya itu adalah scale close. Scale close, kita coba ngomongin scale close ya. Scale close ini bukan, ya ini benar. Kadang-kadang kita sebut juga sebagai termometer close. Kenapa termometer pula? Ya. Jadi scale close ini begini, scale close lagi. Scale close ini begini. Kita udah jelasin produk kita, ya kita udah kasih gambaran, ya. Terus kita tanya, bagus, dari 1 sampai 10, menurut Pak Agus, produk yang ini dalam memenuhi kebutuhan Pak Agus, itu kira-kira nilainya berapa? Nah, nanti dia akan pikir kan, ya kalau dia ngomongnya 4, ya sudahlah. Ya. Kalau dia ngomongnya 4, ya mau boleh buat gitu ya. Tapi harusnya, kalau kita ada di target market yang benar, kita bisa tebak 2 hal, kita bisa dapat 2 hal. 1, seberapa dekat dia mau beli. Kemungkinan besar, hampir 100% dia nggak akan bilang 10. Kenapa? Karena kalau dia bilang 10, ya udah kita tinggal senyum aja, kasih kertas, dia tanda tangan, selesai. Tapi dia, kalau memang sesuai dan kita tahu produknya cocok sama dia nggak akan kasih 4 juga. Kemungkinan besar, dia akan kasih 7 atau 8. Atau kadang-kadang kalau kita hoki 9. Nah, begitu dia kasih nilai, sekian nih kan, nilainya bagus, 8. Kalau sekolah 8 itu udah cukup gitu. Kalau sekolah 6,5 juga cukup sih ya. Tapi kadang-kadang jaga-jaga buat ulangan berikutnya jelek gitu, jadi mau bisa agak tinggi ya sebelumnya. Kalau dia kasih 8 gitu atau 7,5 gitu ya, tanya lagi, wah thank you, dikasih nilai 8 sama Pak Agus. Wah, thank you Pak. Tapi saya jadi penasaran nih Pak, kenapa nggak 10 sekalian Pak? Oh, di situ dia akan ngomong hal yang sebenarnya jadi keberatan dia. Contoh, ya nggak 10 biasanya ya. Ya biasanya, ya nggak 10, ya soalnya harga mahal. Bisa jadi. Oh, saya rasa belum 10 soalnya masih ada hal-hal yang belum ini. Nah, itu akan keluar keberatan. Tentu, begitu dia keluar keberatannya, kita harus handle. Begitu kita udah handle keberatannya, kita tanya lagi, berarti sekarang nilainya udah 10, Cok. Kalau nggak mau, dia harus bilang, iya sih. Nah, tinggal ditembak kalau gitu, pakai assumptive misalnya. Kalau gitu saya udah boleh kirim dong Pak MOU-nya.
Eh, Oke deh, kamu berhasil meyakinkan saya. Idealnya begitu kan ya? Jadi itu namanya scale close. Cek dulu, cek ombak. Dia anggap kita berapa? Ya karena kita udah cukup pede. Harusnya 7,5, 8, 9 lah bisa lah gitu. Selisihnya aja kita kerjain. Kalau dia marah, dia kan produk kamu naik 3 gitu ya repot, susah gitu. Kita harus yakin nilainya 7 ke atas lah. Kita tanya, gimana caranya jadi 7,5 ini jadi 10 buat Bapak? Diskon. Kalau ada diskon, kasih misalnya. Diskon. Kalau nggak ada kasih, Pak, boleh saya jelasin ya Pak. Gimana produk saya ini bukan biaya Pak. Perhatikan, menarik nih. Trik produk nomor 1 adalah, ini bukan cost Pak. Ini investment. Wah, cakep. Apalagi kalau kita jualan jasa. Ya jangan bilang, fee saya sekian. Jangan. Bilang begini, investasinya Pak, pasti ada ROI. Bapak mau nggak? Ya jadi inilah ya, scale close. Ya, kita berusaha dapat jawaban nilai kita 10, tapi kita udah tahu jawabannya nggak 10. Nah, jadi kita cari tahu gimana caranya jadiin 10. Setelah 10, pakai assumptive. Kecuali kalau dia memang nggak butuh ya, dia mau nggak mau harus akui di tahap tersebut. Oke, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin satu lagi? Mungkin ada yang mau lihat sesuatu dari 20, biar jadi 8 nih. Iseng-iseng coba lihat ya. Pak Hendra belum usulin Pak? Bu Rita belum? Bu Retno? Mas Agun? Aduh, Mas Agun? Oke, best time close. Baik, Pak Ahmad. Menarik juga ini. Best time close sebenarnya cukup simple, ya. Tapi ini membutuhkan satu pemahaman tentang situasi daripada klien. Best time close. Ini sangat efektif kalau kita tahu triggernya. Triggernya ini yang susah dicari. Tapi kalau kita tahu triggernya, ini sangat efektif sekali. Ya, jadi kita harus tahu klien kita sampai di tahap tertentu. Gitu. Misalnya, ya. Apa nih misalnya? Sebentar lagi kan, lagi sih, tapi anggaplah sebentar lagi. Sebentar lagi ini apa sih? Sebentar lagi ini adalah musim liburan sekolah. Oke. Produk kita bisa dikaitkan apa sama musim liburan sekolah? Kalau ada, nah kita bisa ngomong sesuatu yang seperti begini. Bagus. Ya. Karena sebentar lagi udah mau musim liburan sekolah, ya Pak Agus sebaiknya tutup deal ini secepat-cepatnya Pak. Karena alasannya kasih nanti. Ya, jadi saya kasih contoh yang lain adalah begini. Misalnya mau lebaran. Ya kalau mau lebaran biasa apa yang naik? Harga-harga. Ya. Puji syukur tahun ini setelah lebaran Covid nggak naik, tapi harga tetap naik. Ya jadi kita bisa bilang, pas bentar lagi lebaran. Ya, biasa kalau pasca lebaran tuh harga-harga material tuh naik, Pak. Bahan-bahan tuh naik. Kemungkinan nanti produk kita harganya juga naik loh, Pak. Jadi sekarang waktu yang paling bagus buat beli. Maksudnya gitu. Atau kalau kita jual servis. Gitu kan? Jadi kita bisa bilang nih, ini masa pemulihan, pasca pandemi, gitu kan bahasa kita kan. Ini pasca pandemi, masa pemulihan. Ini kesempatan terbuka lebar depan kita, Pak. Semakin cepat kita bisa kerja sama, Pak, semakin cepat juga kita bisa bantu perusahaan Pak Agus untuk bisa menangkap peluang-peluang baru itu, Pak. Ya tergantung kamu jualan apa ya. Tapi dibungkus seperti itu. Ya, cari satu momen yang bisa jadi trigger untuk kita jual produk kita. Ya, kalau jualan barang
retail gitu ya. Kita tahu klien kita cukup baik misalnya, sebentar lagi kan anniversary pernikahan bagus kan. Masa bagus belum siapin hadiah sih buat istri. Ini saya bantu. Next time, it's the best time. Tapi perlu pengetahuan, perlu informasi. Ya, jadi banyak ya tadi closing ya, macam-macam ya. Cover 8 lah, boleh lah ya hari ini ya. Coba nanti di kesempatan yang lain ya kita bisa cover lagi mungkin yang 12 sisanya. Di luar 12 ini pun masih banyak sebenarnya. Di luar 12 ini pun masih ada kayak 70-30, masih ada teknik-teknik lain ya. Tapi siapa tadi yang bilang 8 bisa nih? Ya pas tuh. Tadi adanya, 6 kata Pak Taufik gitu. Ternyata dapat 8. Lumayan lah ya Pak Taufik ya. Masih ada banyak yang lain. Ya, semoga kita bisa cover di kesempatan-kesempatan karena kita masih ada kelas-kelas sales terus-terusan di Fact Pro Smart Community ini. Oke, terima kasih semuanya. Ya, saya kembalikan kepada Priscil ya. Thank you.